Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya akan melanjutkan mengenai presentasi dalam hal bab Navier-Stokes ini. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Profesor Herdi Suyetno dan Bapak Dr. Isnarto selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Ali mengenai persamaan Navier-Stokes dari dasar yang digunakan, yaitu menggunakan persamaan Cauchy. Kemudian sudah dijelaskan juga untuk runtutannya seperti apa, cara penurunannya rumusnya seperti apa, kemudian didapat beberapa istilah dari ada konservasi momentum, ada total tegangan tensor dalam cairan, kemudian dilanjutkan dengan persamaan Navier-Stokes yang diturunkan, kemudian dibentuk dalam beberapa vektor yang digunakan dalam ini determinan juga untuk mengetahui turunannya. Kemudian pada selanjutnya yaitu dijelaskan juga dengan Pak Ali sudah disampaikan bahwa ada gaya tarik-menarik tensor. Kemudian dalam bab ini, dalam subbab bagian ini yang akan saya jelaskan yaitu berkaitan dengan inkonsistensi di dalam tegangan tensor Navier-Stokes. Dalam beberapa subbab bagian inkonsistensi ini, saya mulai dari subbab 4.3 dari inkonsistensi 2, yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan Pak Ali mengenai definisi cairan pada inkonsistensi pada 4.1, dan ada juga di 4.2 mengenai inkonsistensi 1 pada tegangan geser simetris pada cairan. Dalam inkonsistensi ini dari mulai subbab 4.3 nanti sampai terakhir di subbab 6 pada konsep baru untuk persamaan Navier-Stokes, lebih banyak pada penggunaan dalam hal ini berkaitan dengan mungkin fisika ataupun dengan biologi yang berkaitan dengan untuk alat kesehatan. Di dalam subbab ini dijelaskan secara matematis juga, nanti akan saya sampaikan mengenai penggunaan dari rumus ini jika digunakan dalam hal-hal tentang fisika maupun biologi. Ini rumusnya memang kalau dilihat sangat rumit sekali, tapi mungkin dalam penggunaannya kita dalam kehidupan sehari-hari juga sudah akan mengetahuinya. Oh, ini inkonsistensi 2 digunakan mungkin untuk alat kesehatan apa. Pada inkonsistensi 3 nanti digunakan pada pengaplikasian fisika pada hal apa. Nanti kita simak bersama-sama mengenai penjelasan ini. Mungkin nanti dalam diskusi yang ada setelah selesai, teman-teman bisa menambahkan jika masih terdapat banyak kekurangan dalam hal ini. Yang kami hormati juga Bapak dosen, Bapak Prof. Herdi Suyetno dan Bapak Dr. Isnarto, mohon bantuannya untuk mungkin dievaluasi nanti dapat memberikan masukan atau tambahan tentang apa yang saya sampaikan dalam presentasi ini. Pada inkonsistensi 2 pada subbagian 4.3 ini membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan definisi dari fluida Newton. Pada definisi gesekan fluida Newton ini, jika gradien kecepatan fluida di antara berdekatan partikel fluida, gesekan fluida terjadi karena viskositas fluida. Seperti ini sebenarnya adalah formula untuk mendefinisikan koefisien viskositas fluida, dan sebuah ilustrasi dapat dilihat pada gambar 6A. Nah, pada gambar 6A ini nanti kita akan ketahui bahwa dari TO12 ini kita akan mengetahui pada inkonsistensi 2 ini bahwa kecepatan fluida di antara partikel yang berdekatan itu menjadikan viskositas fluida yang sangat rendah.
kita lihat saja pada gambar 6A ini. Sehingga di gambar 6A ini viskositas fluida dipengaruhi dari dua bidang, dari misalkan digambarkan pada hal ini adalah pada sumbu X dan Y. Sehingga kita akan mengetahui viskositas fluida. Nah, pada viskositas ini gaya tarik menarik permukaan didapatkan pada dua bidang. Kita lihat pada yang gambar 6B, berdasarkan tensor tegangan simetri Stokes, kemudian komponen tensor didefinisikan sebagai TO 11 mu. Nah, pada gambar yang B ini, viskositas fluida terdapat pada satu bidang, yaitu misalkan digambarkan pada sini, itu dipengaruhi pada sumbu X. Sehingga pada mu1 dan mu2 itu didapatkan pada delta X. Dilihat kita pada gambar A itu, pada TO 12 itu dipengaruhi dengan dua bidang X dan Y. Sehingga di dalam mengetahui nilai TO XY, TO 12 itu, kita mencarinya dari delta U sama delta Y. Nah, kemudian untuk selanjutnya, dari hal inkonsistensi yang kedua itu menjelaskan bahwa tegangan geser yang bekerja dalam satu arah fisik dapat menampung dua istilah dari berbagai orientasi gesekan yang menyebabkan laminar rendah dan turbulen tinggi. Dalam hal ini kita akan melihat yang laminar rendah itu bagaimana gambarnya dan laminar tinggi seperti apa. Nah, di sini pada contohnya itu kita sudah dapat mengetahui bahwa untuk inkonsistensi dua ini digunakan pada ahli dalam bidang otomotif untuk membuat atau mendesain mobil pada Formula One. Sehingga dalam kecepatan tinggi pun mobil tersebut dalam keadaan stabil, karena dalam aplikasi ini yang ditekankan adalah laminar rendah. Kemudian pada 4.4 ini, inkonsistensi 3, bahwa alor kaut terbatas antara dua paralel besar plat bawah diperbaiki dan plat atas bergerak dengan kecepatan konstan. Kita harus memgarisbawahi bahwa ada yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan plat atas dianggap sebagai yang relatif kecil, sehingga aliran antara plat dapat dianggap sebagai aliran laminar. Kemudian kita lihat pada gambar 7 ini. Kita ketahui pada gambar A itu ditunjukkan pada plat, yaitu yang atas sama bawah. Kita sudah menggarisbawahi bahwa untuk yang plat atas bergerak dengan kecepatan konstan, sehingga diketahui bahwa mu-nya sama dengan mu0. Ini inkonsistensi 3 yang diaplikasikan dalam mungkin kehidupan sehari-hari itu pada ilmu dirgantara pada pesawat. Pada dirgantara pesawat, mungkin kita akan memahami dahulu aliran kaut. Aliran kaut itu apa aliran kaut? Aliran kaut itu adalah, mungkin kalau kita translatekan secara umum, secara bahasa, kaut itu artinya selimut. Itu yang ada dalam bahasa Prancis. Kemudian dalam hal ini kaut dipakai dalam ilmu dirgantara, yaitu untuk memperkecil tekanan antara plat pesawat. Sehingga dalam masalah dinamis dapat disederhanakan mengenai secara matematis dengan ditunjukkan pada gambar 7B. Dari kedua plat pada gambar A itu kita kerjakan secara matematis, kemudian kita aplikasikan atau kita gambar sesuai dengan secara matematis dari gambar B itu, sehingga dapat diketahui bahwa untuk plat atas mu0 yang dengan kecepatan konstan itu kita digradasikan, kemudian kita sejajarkan dengan sumbu X, sehingga dapat diketahui bahwa kecepatan konstannya terhadap bahwa plat atasnya yang pada sumbu X ini, sehingga kita memiliki mu sama dengan mu Z dan V sama dengan W. W juga sama dengan 0, karena di sini
gradien tekanan 0 terdegradasi. Kita garis bawahi yang awal dulu bahwa kecepatan pada plat itu adalah konstan. Sehingga di sini pada aplikasinya antara plat pesawat, mungkin kita yang pernah naik pesawat kita bisa mengetahui pada yang bagian sayap itu, pesawat pada saat naik itulah mendegradasikan tekanan pesawat antara plat atas dan plat bawah. Plat atas maksudnya yang pada waktu naik itu kita ketahui ada plat yang membuka, kemudian plat bawahnya adalah pada bagian pesawat itu. Nah, pada konsistensi 3 ini digunakan untuk meminimalkan gaya tekanan udara, sehingga massa pesawat yang besar itu bisa naik ke atas untuk menjaga keseimbangan. Di sini plat atas itu konstan, sehingga keseimbangan pesawat itu bisa terjaga. Jika semakin kecil gaya gesekannya atau yang disebut dengan laminar, yang kita ketahui pada ilmu fisika itu adalah laminar, maka pesawat dalam keadaan stabil. Dengan penstabilan pada kecepatan konstan itu, plat atas diimbangi dengan plat bawah, sehingga merasakan keadaan pesawat yang sangat stabil pada waktu naik maupun turun. Pemahaman yang kelima itu pada subbagian 5 ini, pemahaman tentang gerak dan gaya fluida. Untuk yang 5.1 ini, kecepatan relatif antara 2 titik dalam fluida. Nah, pada pemahaman kecepatan relatif ini di antara 2 titik fluida dapat kita ketahui secara perumusannya bahwa pada waktu tertentu titik fluida A diambil sebagai titik referensi, diberikan oleh vektor posisi RA, X0, Y0, Z0, kemudian ditranspos, dan kemudian komponen kecepatan yang sesuai sebagai untuk yang lawannya itu pada kecepatan ini juga ditranspos U0, V0, dan W0. Pada saat yang sama, salah satu titik tetangga B diposisikan oleh vektor. Nah, dari hal ini, pada yang titik B itu titik yang lain, yang RB-nya, sehingga dapat kita aplikasikan bahwa dari yang 4.3 tadi adalah kecepatannya konstan. Sehingga dari sini RB yang titik B itu, kita dapat melihat X0 plus delta X, Y0 plus delta Y, Z0 plus delta Z. Kemudian kita jadikan pada vektor dari A ke B dapat dihitung, yaitu delta X, delta Y, dan delta Z. Kita lihat dalam gambar yang untuk menjelaskan bahwa kecepatan relatif antara 2 titik di sini dari titik A ini ke titik B ini, sehingga untuk vektor kecepatan B dapat diketahui dari vektor E dari dr ini, kemudian ditampilkan pada rumus seperti ini. Nah, komponen kecepatan yang sesuai di B dapat dengan mudah dimasukkan sebagai persamaan seperti ini. U1 sama dengan U0 plus delta U, kemudian V1 sama dengan V0 plus delta V, dan yang terakhir W1 sama dengan W0 plus delta W. Gesekan fluida, dari definisi gesekan fluida Newtonian. Apakah itu Newtonian? Newtonian adalah fluida yang memenuhi hukum viskositas. Di sini viskositas sudah dijelaskan bahwa yang di depan tadi, viskositas itu sangat berpengaruh pada cairan fluida. Sehingga dari kecepatan perbedaan antara 2 titik tetangga dari A dan B tadi, yaitu komponen relatif kecepatan dari B ke A, dapat dihitung dengan matriks delta U, delta V, dan delta W. Sehingga penjabarannya seperti ini. Nah, sama dengan delta U sampai delta Y dan delta Z ini. Dari persamaan di atas
dapat dilihat bahwa arah gesekan fluida selalu dalam arah yang sama dengan peningkatan komponen kecepatan. Kita harus menggarisbawahi bahwa ini dalam hal ini pada 5.1 yaitu mengenai kecepatan relatif di antara dua titik fluida itu adalah dalam arah yang sama dengan peningkatan kecepatan komponen. Nah, kita dapat melihat dari ilustrasi pada gambar di sini bahwa kecepatan fluida itu pada arah yang sama mempunyai peningkatan kecepatan komponen. Yang sebelah kiri adalah mungkin ilustrasi dari fluida. Yang sebelah kanan itu zat cair biasa. Sehingga kita di sini dapat membedakan bahwa fluida dengan zat cair itu hasilnya jika diilustrasikan pada gambar bentuk yang bawah itu kalau fluida itu merapat ke atas, kalau yang cair itu melebar. Yang 5.2 ini, kekuatan gesekan fluida. Dalam komponen kecepatan relatif antara titik fluida utama adalah syarat yang diperlukan untuk menginduksi kekuatan viskos. Viskos itu gesekan dalam fluida. Kekuatan viskos atau kekentalan dari suatu cairan adalah salah satu cara sifat cairan yang menentukan besarnya perlawan terhadap gaya geser. Viskositas terjadi terutama karena dalam interaksi antar molekul-molekul cairan. Nah, di antara molekul-molekul cairan itu pada secara matematis kita hitung dengan matriks dengan sigma dan kemudian dihitung secara umum diturunkan terhadap sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z dari mu 1 sampai 1 sampai mu 31. Kemudian dari sigma itu didapatkan mu secara umum. Dengan komponen gesekan-gesekan diberikan sebagai tau 11 sampai tau 33 diturunkan terhadap sumbu Z. Dari tau 11 ini diturunkan kepada sumbu X, kemudian tau 12 pada sumbu Y, kemudian yang terakhir tau 33 diturunkan pada sumbu Z. Nah, kekuatan gesekan adalah kekuatan asimetris yang berbeda dari tegangan simetris. Karena di dalam fluida ini mempunyai sifat khusus dengan berbeda dengan sifat cairan yang lain, bahwa aliran Cout di sini bisa teratasi. Maksudnya apa? Aliran Cout itu bisa teratasi karena sifat khusus dari fluida, gas maupun cair seperti viscosity, gesekan itu, viskositas, dan capillarity dapat diketahui, dapat dihitung dari perumusan secara matematis seperti ini. Nah, 5.3.3 analisis gradien tegangan kecepatan. Tegangan gradien kecepatan dapat ditulis ulang sebagai alfa, kemudian di matriks tegangan dari 11 S11 sampai S33 ditambah dengan omega. Di sini omega 2, omega 1 dan omega 3 disampaikan sampai identitas di sini bahwa bagian antisimetris dengan komponen tegangan didefinisikan sebagai omega 1 sama dengan setengah dari kurung buka turunan dari Z, kemudian dikurangi turunan dari Z sampai omega 3 juga diturunkan dari V terhadap X sampai dikurangi terhadap turunan terhadap Y. Nah, di sini omega 1, omega 2, omega 3 adalah komponen dari vektor kecepatan sudut atau vektor porositas. Ini termasuk sifat khusus pada cairan fluida yang berbicara mengenai vektor kecepatan sudut dan atau vektor porositas. Dalam hal ini, gradien tegangan kecepatan itu, fluida mempunyai sifat khusus yaitu sebagai fluida dilatan yang pergeserannya menguat sesuai dengan kecepatan sudut. Pada konsep baru untuk persamaan Navier-Stokes
dari 6.1 ini kekuatan permukaan untuk dinamika fluida. Kekuatan permukaan dihitung berdasarkan total tensor T aksen seperti yang ditunjukkan pada penjelasan sebelumnya. Tensor total baru T aksen didefinisikan sebagai berikut. Tensor dengan matriks identitas, kemudian kita cari pergerakan penggeserannya yaitu lambda. Lambda ini kali delta V dengan identitas ditambah dengan pergeseran tadi seperti yang dijelaskan pada 5.3 ditentukan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa aplikasinya dari gambar yang sebelah kiri ini, fluida yang melewati saluran dengan luas penampang yang berbeda. Pada gambar kanan ini kita aplikasikan secara matematis, kita gambarkan dari X1, X2 sama X3 sehingga berdasarkan persamaan kontinuitas perbandingan dari ini penampang dari A1 itu A1 ini otomatis lebih besar dari A4, kemudian dilanjutkan A4 itu lebih besar dari A2 dan yang terakhir A2 lebih besar dari A3 sehingga akan menyebabkan hubungan kecepatan dari V1 V sampai V4 ini dari yang V1 paling kecil yaitu kemudian V4 kemudian V2 sama dengan V3. Nah, gambar yang ini adalah gambar yang digunakan sebagai penampang, mungkin pengaplikasikan dari kekuatan permukaan untuk dinamika fluida. Cairan yang tidak dapat dimampatkan, fluida mempunyai ciri seperti ini. Cairan yang tidak dapat dimampatkan. Untuk fluida yang tidak dapat dimampatkan, densitasnya konstan bersama dengan 0, sama dengan delta V, sama dengan sehingga dapat ditulis ulang sebagai berikut. Dari V tadi diturunkan kepada waktu terhadap pergeserannya, kemudian sama dengan 1/ρ kali FB dan delta T. F itu pergeseran yang menyebabkan gaya. Kemudian menggunakan tensor gesekan, maka didapatkan persamaan yaitu sigma dari T11 diturunkan terhadap X1 sampai dengan mu 1 sampai X3 diturunkan kepada X3 sehingga membentuk persamaan umum yaitu mu delta U1 kuadrat. Dalam bentuk vektor kita akan mengetahui bahwa V ini diturunkan terhadap T, kemudian dibentuklah persamaan umum seperti ini. Nah, persamaan S ini menunjukkan untuk aliran fluida yang tidak dapat dimampatkan. Cairan tidak dapat dimampatkan dalam hal ini bila terdapat pada suatu tempat, maka cairan tersebut akan mengambil tempat yang sesuai dengan bentuk dan tempatnya. Dan permukaan akan berbentuk suatu batas dengan udara terbuka. Kita ketahui dalam 6.1 ini pengaplikasinya pada alat pompa darah digunakan biasanya untuk pada alat cuci darah di rumah sakit itu. Kita ketahui ini adalah menggunakan pada hukum cairan pada fluida yang tidak dapat dimampatkan. Pada cairan terkompresi, untuk aliran yang dapat dikompresi persamaan Navier-Stokes dapat diturunkan sebagai rho delta pada V ini terhadap T, kemudian didapatkan persamaan umum FB ini delta P dan mu V kuadrat yang tadi didapatkan pada 6.1, kemudian lambda V ke V. Untuk membuat persamaan persis dengan persamaan Navier-Stokes asli ini, untuk aliran kompresibel diasumsikan sebagai lambda sama dengan 1/3 U. Sehingga pada persamaan ini untuk menyatakan bahwa dilatasi volume muncul 3 kali pada persamaan Navier-Stokes. Ini adalah ciri khusus pada fluida. Nah, dalam pembahasan ini kita dapat bersama-sama melihat
bahwa elemen akan menghasilkan tegangan geser atau dari atau Zx untuk menyeimbangkan tegangan geser diterapkan pada atau Zx sama dengan nilainya itu sama. Kita ketahui pada gambar di 3 dimensi ini dari Zx yang atas pada yang bidang sampingnya itu mempunyai tegangan geser yang sama. Jika elemen adalah fluida, tegangan geser yang diterapkan XZ ini hanya akan menyebabkan aliran elemen. Kemudian pembahasan selanjutnya dapat dikatakan bahwa mungkin ada tegangan geser vertikal yang tidak nol dalam aliran Coulomb, tetapi plat atas menghentikan aliran vertikal. Kita lihat dari gambar yang ini, dari aliran Coulomb tadi, dari dua elemen atas dan bawah ini mempunyai kecepatan yang konstan yang atas itu tadi. Kemudian apakah benar ini? Jawabannya tidak, karena pada kenyataan apakah akan ada aliran yang mengalir keluar dari bukan sepenuhnya tergantung pada tekanan fluida antar plat itu. Kita ketahui di sini aliran mengalir keluar yaitu sesuai dengan tegangan pada tekanan fluida antar plat. Ukuran pipa yang berbeda akan memungkinkan kecepatan aliran yang berbeda seperti V1 dan V2. Kesimpulan, persamaan Navier-Stokes yang persis sama dengan persamaan NSAC dapat diturunkan dengan menggunakan tensor total yang baru didefinisikan untuk aliran yang tidak dapat dimanfaatkan. Namun, untuk mendapatkan persamaan NS yang sama untuk aliran yang dapat dikompresi, asumsi yang sedikit berbeda namun sangat mirip dari asumsi Stokes harus stabil. Tensor gesekan baru memang mengarah ke persamaan NS yang persis sama. Oleh karena itu, diharapkan bahwa meninjau kembali persamaan NS dengan tensor tegangan baru diusulkan dapat memberikan fisik yang lebih baik dalam memahami persamaan NS. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon masukannya dari Bapak Hadi Suyatno dan Bapak Isnarto dan teman-teman sekalian. Demi terpenuhinya presentasi saya yang lebih maksimal lagi. Atas perhatiannya dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.